Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel YouTube saya, Bung Darkim. Nah, bincang-bincang pagi hari ini di hari Kamis bulan Desember tahun 2023. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan tahun 2024, di mana pada tahun 2024 bulan Februari, kalau tidak salah 14 Februari kita akan melakukan pesta demokrasi yang sekaligus pemilihan calon legislatif baik dari tingkat kabupaten, provinsi, pusat, dan sekaligus kita pilpres, pemilihan presiden. Nah, pada pemilihan presiden tahun 2024 ini, Februari 2024, sangat menyenangkan, dan cuacanya sudah agak gerah, panas sedikit, tapi masih enak. Ibaratkan musim dingin datang musim panas, sedikit enak, jadi seimbang. Ada balancing, sebuah keadaan yang membawa kita untuk berpikir, untuk menambah wawasan kita tentang caleg yang mana yang perlu kita pilih dari track recordnya, visi misi maupun programnya, dan calon presiden mana dan wakil presiden mana yang akan kita pilih nanti, berdasarkan tentunya kriteria track record mereka sebelumnya, kemudian visi dan misi serta program kerja yang akan mereka lakukan apabila mereka terpilih, baik mereka sebagai calon legislatif yang bakal duduk di parlemen, maupun yang akan memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, kita mengenal sudah 3 calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang memiliki hak untuk dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya kita sudah mendengar bahwa masing-masing capres itu saking semangatnya, mereka ingin cepat menuntaskan pemilihan presiden ini dengan 1 kali putaran. Sudah mereka bisa menang. Nah, kalau kita minjam bahasa Malaysia, 1 kali pusingan. Nah, kalau pemirsa. Nah, jadi tapi nampaknya kalau 1 kali pusingan atau 1 kali putaran, tentunya kita bisa mempertimbangkan, bisa berpikir kembali apakah itu mungkin terjadi, dengan kita melihat daripada kans dan fundnya, dukungan dari masyarakat, dari rakyat kepada masing-masing pasangan capres itu sendiri. Nah, sekarang ini musim kampanye mereka. Saya status sebagai akademisi, dalam hal ini mengamati daripada fenomena, kemudian situasi dan kondisi pada masa kampanye ini, dan melihat dari segi berbagai kans pendukung dari masing-masing paslon itu sendiri di dalam menjelang pemilihan presiden di tahun 2024 yang akan datang. Nah, tentunya kalau ada masing-masing ini calon presiden melontarkan sebuah ungkapan, kami bisa menang 1 putaran, kami yakin. Ada yang juga mengatakan, kami
cukup yakin bahwa kami bisa memenangkan satu putaran. Ya kalau yang lain yakin, kami juga pasangan nomor ini sangat yakin bisa menangi ya, satu putaran. Oh, kata bahasa Malaysia sekali lagi, satu pusingan. Oh, ini ya, suatu motivasi luar biasa. Nah sekarang, apakah untuk memenangkan satu putaran itu pasti bisa? Tidak, kecil kemungkinan. Ya, saya kira kecil kemungkinan untuk bisa diselesaikan dalam sebuah putaran. Ya, Pilpres ini saya sangat yakin sekali 2 putaran. Nah, ya. Kenapa saya meyakinkan hanya bisa diselesaikan 2 putaran, tidak memungkinkan ya dimenangkan oleh salah satu capres dengan satu putaran? Kita melihat ya pemilihnya dulu, jumlah pemilih berdasarkan DPT. Nah, daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU untuk ya pemilihan umum maupun pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Baik totalnya dalam negeri maupun luar negeri setelah ditotalkan, ya DPT-nya 204,8 juta pemilih ya pada pemilu dan Pilpres 2024 yang akan datang ini. Mungkin sekitar 3 bulan, sekitar 2 bulan lagi lah yang ya. Nah, ada yang mengkritik bagi saya, latar belakang para capres ini yang mengatakan bisa menyelesaikan satu putaran ini, mungkin mereka tidak melihat data ya. Tapi untuk memotivasi ya itu boleh-boleh saja. Nama cita-cita, gantunglah cita-cita setinggi langit. Mumpung cita-cita lagi gratis, itu enggak apa-apa, kan enggak salah kan. Cuman ya kita akan bicarakan ini, lihat perhitungan secara real ya. Jadi berdasarkan hitung cepat LSI yang tahun 2019 yang lalu, bahwa ya golput pada masyarakat atau rakyat yang golput ya pada tahun 2019 ya itu 19,24% menurut LSI dengan perhitungan cepat. Sedangkan menurut KPU ya golput pada tahun periode lalu 2019 ya, yang tidak menggunakan hak suaranya itu sebesar 11,12%. Itu menurut ya KPU ya. Kita ambillah yang 11,12%, tidak usahlah kita ambil yang 19,24%. Nah, kemudian suara tidak sah sekitar 3-4% menurut dari ya data yang kami dapatkan ini. Nah, pada periode 2019 yang lalu, nah 3-4% suara tidak sah. Ya, tergolong rendah lah, suara tidak sah. Cuma golputnya yang tinggi, masih 11,12%. Jadi untuk mengejar kemenangan satu pusingan itu, satu putaran, mesti meraih suara 50%, 50,1% ya dari total suara sah ya, dari total suara sah, bukan dari DPT. Nah, suara sah ya, suara sah tentunya suara yang sudah dikurangi dengan jumlah golput dan suara yang tidak sah, itulah suara sah terakhir yang bisa mendapat perhitungan. Nah, jadi secara real untuk memenangkan satu putaran harus mendapatkan suara sebagai berikut. Nah, total daftar pemilih tetap ya dikurangi yang golput, dikurangi suara yang tidak sah. Nah, kemudian baru dikalikan 50,1%. Nah, begitu ya perusaha cara menghitungkannya. Jadi bukan dari DPT, itu masih bruto, sebenarnya masih kotor, belum tentu semuanya milih, belum tentu dia milih itu benar. Nah, kemudian DPT-nya 204 juta ya, 204,8 juta ya.
dikurangi 11,12%, 11,12 ya, artinya 11,1 lah ya persen, yang golput ya, itu demi terkecil menurut prediksi KPU pada tahun 2019 ya. Jumlahnya ya, dari yang golput itu jumlahnya 22 juta ya 773 yang golput pada tahun 2019 yang lalu. Nah ya, itu yang golputnya. Kemudian ya, sisanya DPT dikurangi golput ya, sisanya tinggal 182 juta ya, 026, berarti 182 juta lah ya. Nah kemudian dikurangi dengan ya 6,144, artinya 6.144.000 ya yang suara tidak sah, artinya 3-4% ya, berdasarkan ya hasil ya pilpres atau pemilu tahun 2019 yang lalu. Nah ya, kita lihat lagi ya. Jadi prediksi ini sebuah prediksi berdasarkan, kita hitung berdasarkan yang lalu ini ya, pilpres yang lalu. Jadi total suara sah pada pilpres yang lalu yaitu prediksi total suara sah ya, ini baru prediksi kalau berdasarkan yang golput ya tahun lalu periode lalu 2019 dan suara tidak sah pada tahun 2019 yang lalu ya. Nah karena golputnya ya sebesar 11,12 ya persen ya, suara tidak sah 3-4% dari ya DPT nah yang lalu. Nah sekarang DPT kita 204.800 ya, 204,8 ya DPT-nya, artinya suara total yang telah mendaftar sebagai pemilih, yang terdaftar sebagai pemilih yang telah disahkan oleh KPU. Nah ya, kalau kita melihat golput tahun 2019 itu 11%, 11,12 ya. Kalau itu katakanlah asumsi ya, itu angka patokan kita, angka minimal. Itu berarti sebesar, kalau dari 204,8 juta berarti sebesar 22.773 yang bakal golput di tahun 2024 yang akan datang ini, kalau berdasarkan standar golput pada tahun 2019 ya. Jadi kita ambil sebuah indikator minimal, sementara golput ini berdasarkan ya data yang lalu dari 2004 dan seterusnya itu menunjukkan sebuah ada tren kenaikan ya angka jumlah yang golput ya. Nah kalau yang suara tidak sah bahkan semakin menurun ya, berarti ada suatu perubahan yang lebih baik dari rakyat, lebih memahami bagaimana cara memilih karena suara tidak sah semakin menurun. Nah, terakhir ini 2019 3-4%, yang dari sebelumnya 4-5% ya pada tahun di bawah tahun 2019. Nah, ini kita ambil prediksi di sini suara tidak sah sama dengan yang lalu ya. Nah, syukur-syukur kalau lebih baik. Ini kalau yang lalu 6.144.000. Nah, kalau kita berpatokan DPT kita 2024 yang akan datang ini sebesar 204.800.000 ya pemilih, dikurangi golput ya, sebesar 11,12%, itu berarti 22.773.000 yang golput. Kemudian yang suara rusak ya 3-4% ya,
kita ambil ya di sini ya 6.144.000. Nah, sekarang suara sah diprediksi pada tahun 2024 maka sekitar 175.883.000. Nah, itu berkisar. Itu nanti suara di tahun 2024 dalam Pilpres 2024. Nah, ya, kalau itu ya kita ingin mendapatkan satu putaran, satu pusingan Pilpres ini langsung dimenangkan oleh salah satu ya pasangan capres A, B, C misalnya, itu mereka harus mampu mencapai ya 58 juta ya harus mampu mencapai 88.177.383 jumlah yang harus mereka capai dari suara sahnya ya. Suara sahnya 175.883.000 ya. Kemudian ya itu tadi ya suara sahnya ya, setelah dikurangi ya golput, setelah dikurangi suara yang tidak sah, jadi suara sahnya 175.883.000 ya. Kemudian dikali 50,1% ya. Nah, berarti kan lebih dari setengah, minimal 50,1%. Nah, itu jumlahnya harus dicapai itu oleh salah satu capres untuk memenangkan satu pusingan, satu putaran ya di bulan Februari nanti 2024 itu berjumlah 88.177.383 jumlah pemilih yang memilih salah satu pasangan tersebut. Nah, sekarang kita kalkulasi lagi. Ya. Ini tiga capres, semua capres ini berdekatan. Ya, berdekatan artinya berdekatan dari prediksi perolehan suaranya, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, beda paling beda ya katakan 10% dari A, B, C, karena tiga-tiga ini sama mendapat dukungan dari rakyat. Ya, kalau kita lihat pada masa kampanye ini dari berbagai ungkapan para pendukungnya, kita lihat di berbagai media sosial. Ya, walaupun pada konteks ini saya lihat ya kemana-mana yang paling banyak yang hadir itu pasangan yang nomor 1, paling banyak rakyat yang hadir. Cuman yang hadir itu kita tidak tahu, kita tidak berani berspekulasi apakah hadir di dalam pertemuan itu juga otomatis memilih paslon tersebut. Ya, kita tidak berani memastikan, cuman itu baru kita sebuah dugaan ya, asumsi sementara pasangan yang nomor 1 cukup ya ngetren, yang lain juga tidak kalah banyaknya ya, tapi itu bukan sebuah ukuran yang pasti ya, tapi itu hanya sebesit ya yang menjadi asumsi kita dulu lah untuk sementara. Nah, kita lihat tiga-tiga ini sama kuat, katakan sama kuat. Nah, kalau sama kuat, kalau suara 175 juta ya, yang tadi itu ya suara sah 175.883.000 dibagi, katakanlah dulu ya kita bagi ke tiga capres, katakan ratanya sama hasilnya ya. Ini masih asumsi ya. Itu hasilnya 58.627.000 kalau 175.883 dibagi 3, jadi masing-masing paslon ini mendapat 58.627. Nah, katakanlah bedanya 10%. Nah, berarti ada yang misalnya 40-an juta, ada yang 30 jutaan masing-masing paslon.
Nah ya, ada yang lebih misalkan. Nah, tapi bedanya tidak besar. Saya yakin perbedaannya kurang lebih rata-rata 5%. Kalau betul-betul ini berjalan dengan sesuai dengan ya, ketentuan yang ada, demokrasi berjalan dengan lancar. Namun kalau dia harus mencapai satu putaran, ada salah satu paslon mencapai mampu mencapai 88 juta atau 50% plus satu dari jumlah pemilih ya yang sah dari 175 juta, hitung ya, apakah mungkin salah satu pasangan capres mampu untuk meraih suara 88 juta 177 ribu. Kalaupun itu tercapai, saya yakin ya, suatu hal yang luar biasa ya, kalau dia murni dari dukungan rakyat. Tapi kalau dia bukan murni dari dukungan rakyat, bisa mencapai suara yang demikian, ada sesuatu yang menurut saya ya, terjadinya something wrong. Ada faktor X-nya. Karena tiga calon ini memiliki kurang lebih dukungannya. Ya, perbedaan tidak jauh, paling 10% dari yang lain. Itu udah paling besar, bisa jadi di bawah 10%. Ya. Kita lihat ya. Kalau di kubu nomor 1, walaupun 3 di situ ya, 3 paslon, 3 partai, namun kuat akarnya, dan ini dukungan rakyat luar biasa datang dengan sendirinya ya. Kita lihat di berbagai media ya, cuma ini baru kita lihat, belum kita berani mengatakan oh ya itu terukur yang pasti enggak. Nah, yang menentukan nanti pada hitungan hari H suara yang sebenarnya ya, itu yang penting. Untuk nomor 2, saya lihat lagi partainya banyak, bisa memungkinkan mereka akan juga suara yang suara besar ya, kalau betul-betul ya pertandingannya ya, murni sportif, karena mereka tuh suaranya partainya besar kalau mesinnya bergerak semua ya. Nah kalau nomor 3 ini pasangan nomor 3 ini juga ya, yang lalu juga ya incumbent yang sudah 2 kali menghantarkan ya presiden ya. Nah jadi tidak kalahkannya untuk memiliki kesempatan untuk menang. Jadi ketiga-tiganya bisa mempunyai kesempatan untuk menang, menurut saya, cuman tidak satu putaran kedua ya. Tidak berat untuk, kalau dengan angka 88 juta ini sedikit angka 88 juta, lalu pasangan lain tidak bergerakkah sehingga mampu jauh berbeda dari yang lain. Kalau untuk sekedar motivasi ya tidak jadi masalah, itu boleh-boleh saja ya. Nah, paling tidak motivasi ya pada para pendukungnya untuk serius bergerak untuk mengejar satu putaran, walaupun itu sesuatu yang hampir mustahil, hampir tidak mungkin untuk dikejar. Dari 175.883 suara diprediksi suara sahnya ya, harus mengejar 88 juta. Nah ya. Jadi saya kira itu hanya ya, suatu sebuah retorika untuk memotivasi, itu tidak jadi masalah. Yang motivasi para pendukungnya untuk sebuah klaim bahwa rakyat ini akan menang satu putaran, kita kesini. Nah, mungkin itu maksud dan tujuannya. Tapi rakyat kan tidak semakin cerdas, dia akan memilih ya
akan memilih presiden yang sesuai dengan track recordnya, melihat visi misinya, melihat program kerjanya. Track recordnya itu latar belakangnya. Kalaupun dia sudah berkuasa, selama dia berkuasa bagaimana, nah, itu dilihat. Rakyat yang menilai sendiri. Kita berharap pesta demokrasi ini betul-betul pesta yang ya sesuai dengan keinginan rakyat, ya bukan karena faktor X, ya sehingga harus menang, tapi dengan menghalalkan segala cara, ya semua itu tidak ada. Ya kalau menurut saya, ya, nanti siapapun presiden Indonesia asalkan dia dimenangkan dengan secara demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka itu siapapun pemenangnya wajib kita dukung demi kesejahteraan negeri ini. Ya. Nah, tapi kalau kemenangan itu ya dipaksakan, tidak berdasarkan ya proses demokrasi yang berjalan dengan lancar, ya ada faktor X, variable X yang ikut mempengaruhi kemenangan itu, ya saya yakin kalau sesuatu yang diawali yang tidak baik, maka nanti akhirnya juga tidak baik. Ya. Karena apa? Nah, sesuatu itu yang kita tanam, itulah yang kita panenkan. Oh, kita tanam padi, minimal kita dapat padi, walaupun ada sedikit lalangnya, rumputnya, tapi padi pasti dapat. Tapi kalau kita tanam duri, tak akan mungkin tumbuhnya padi. Nah ini suatu filosofi bahwa sesuatu itu lakukanlah dengan yang baik, maka akhirnya baik. Kalau sesuatu itu dilakukan awalnya tidak baik, dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, hasil akhirnya juga tidak akan baik dan tidak berkah. Ingat itu. Setiap manusia apapun yang dilakukan ada yang mengontrolnya. Kehidupan ini bukanlah sebuah kebetulan, ya, bukanlah sendiri. Hidup ini ada yang mengontrol, ada yang mengawasi, yang tidak kita lihat, yang menciptakan kita sendiri. Nah, sehebat apapun kita, lebih hebat Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah, oleh sebab itu ya alangkah baiknya kita melangkah ikut proses, ikut aturan, ikut ketentuan yang telah ditetapkan di dalam pesta demokrasi. Nah, itulah nama pesta yang membahagiakan. Ya. Ya. Menanglah dengan kesatria, itu yang penting. Ya. Nah, kalahlah dengan berjiwa besar. Ya. Tapi apa? Mesti ibaratkan kereta api, kita ikut rel yang telah ditetapkan. Apabila melenceng dari rel yang telah ditetapkan, alamat kereta api akan terguling. Demikian juga di dalam pesta demokrasi. Kalau kita ikut rel yang ada yang telah disepakati bersama, maka pesta demokrasi akan menyenangkan dan membahagiakan semua rakyat Indonesia. Oke, ini sekilas ya, sebuah ulasan yang saya utarakan, saya ungkapkan dalam channel YouTube saya ini. Ya, saya mengutarakan pasti banyak kekurangan, ya, dan itu Anda sendiri yang memutuskan. Ya. Tapi ini sebuah catatan bahwa menurut saya Pilpres untuk kemenangan satu pusingan atau satu putaran sesuatu yang jauh dari harapan, karena kita harus melihat data yang ada dari suara yang menentukannya, jumlahnya, dan kita melihatkan jumlah ya kans dan
kualitas daripada masing-masing calon pasangan presiden di tahun 2024 akan datang. Oke, para pengusaha ya, yang hadir, yang menonton di channel YouTube Bundar King ini, sebelum kita akhiri, kita ngopi terlebih dahulu supaya tidak ngantuk. Oke, sebelum diakhiri silakan subscribe, like, and share video ini. Nanti setelah Anda subscribe, Anda akan jumpa lagi dengan konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga Anda di rumah, di mana saja berada, tetap dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki. Semoga sukses.